Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melakukan implementasi pre-processing dan feature extraction pada ulasan aplikasi MyAM3. Yang akan kita bahas yaitu perbandingan metode klasik, back of word dan TF-IDF, dan juga word embedding, word to fact. Oke, langsung saja kita simak videonya. Kali ini kita akan membedah ulasan pengguna aplikasi MyAM3 untuk memahami bagaimana komputer bisa membaca dan memproses bahasa manusia. Pertama, yang kita butuhkan adalah library untuk pemrosesan teks, yaitu Gensim dan Substrawi. Langkah yang kedua, kita masukkan data ulasan. Di sini saya mengambil dataset dari Kaggle yang diberi nama MyAM3 beri pulsa checkwater.csv. Kita bisa lihat data ini masih berupa konten teks mentah dengan berbagai skor dan rating. Teks mentah inilah yang menjadi tantangan kita, yang harus kita bersihkan dan menstandarkannya agar siap diolah ke langkah berikutnya. Tahap yang pertama adalah tag preprocessing pada data ulasan. Ini adalah inti dari bagian pertama. Preprocessing atau proses pembersihan akan dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, cachefolding dan cleaning. Cachefolding dan cleaning ini mengubah semua teks menjadi huruf kecil dan menghapus noise seperti tanda baca, emoticon, dan juga angka. Ini memastikan agar semua teks dalam format yang sama. Kemudian normalisasi slang. Di sini berarti mengubah singkatan seperti BGT menjadi banget, udah menjadi sudah. Kata-kata singkatan ini menjadi krusial karena komputer harus tahu bahwa singkatan atau kata baku memiliki makna yang sama. Kemudian lanjut ke stop word removal. Ini berarti menghapus kata-kata yang umum dan minim makna seperti yang dan lain sebagainya, yang membuat fokus pada analisis hanya terdapat pada kata-kata penting saja. Dan yang terakhir yaitu stemming. Stemming ini berarti mengembalikan kata berimbang ke kata dasarnya. Contohnya aplikasinya menjadi aplikasi dan lain sebagainya. Setelah melewati proses ini, kita bisa melihat perbedaannya di teks final str. Teks di sini sudah bersih, standar, dan siap diubah menjadi angka. Nah, bisa dilihat di sini perbedaan dari data mentah dan juga data yang sudah dibersihkan. Kemudian lanjut ke tahap kedua, yaitu representasi teks atau feature extraction. Yang pertama dengan menggunakan metode klasik back of word atau BOW. BOW adalah metode yang paling mendasar. Bayangkan kita mempunyai sebuah kantong berisi semua kata unik di ulasan. BOW ini hanya akan menghitung frekuensi kemunculan setiap kata di setiap dokumen. Di sini menggunakan metrik yang akan muncul dan menunjukkan hitungan sederhana. Misalnya angka 1 pada kolom aplikasi di dokumen pertama, berarti kata aplikasi tersebut muncul 1 kali di setiap dokumen.
Ini adalah matriks Bow atau disebut matriks frekuensi atau yang lebih dikenal dengan vektor Bow. Kemudian lanjut ke metode klasik yang kedua, yaitu TF-IDF. TF-IDF ini lebih cerdas dibanding BOW karena ia memberikan bobot penting pada kata. TF-IDF melihat dua hal, yaitu seberapa sering kata itu muncul di satu dokumen dan juga seberapa jarang kata itu muncul di seluruh dokumen. Misalnya, terdapat kata-kata di dokumen teratas, yaitu kata tersebut adalah aja, aku, apa, APK, aplikasi, bagus, baik, banget, batu, dan banyak. Maka itu akan dibuatkan matrik dan terdapat bobot kata 5 dokumen pertama, 10 fitur pertama, dan format 2 desimal. Dan seperti inilah gambaran metrik dari TF-IDF. Kemudian lanjut metode embedding, yaitu metode Word2Vec. Word2Vec tidak hanya menghitung, tetapi ia belajar kontek kata. Word2Vec akan memetakan setiap kata menjadi vektor 100 dimensi. Vektor inilah yang menjadi vektor yang unik, seperti contoh kata error dan gagal sering muncul di konteks yang sama, sehingga Word2Vec akan menambahkan vektor keduanya berdekatan di ruang matematika. Seperti inilah kata contoh. Kata yang paling mirip dengan error bisa kita lihat di sebelah sini. Nah, dari hasil yang kita lihat, kata yang paling mirip dengan error adalah kata-kata negatif lain seperti rusak, salah, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan Word2Vec berhasil memahami makna kata berdasarkan hubungannya dengan kata lain. Kemudian, vektor ini akan dirata-ratakan untuk mendapatkan satu vektor dokumen yang akan menjadi input jika ingin melanjutkan ke tahap klasifikasi. Oke, mungkin itu saja video penjelasan pada kali ini mengenai bagaimana kita melakukan preprocessing atau pembersihan data, kemudian menerjemahkan atau merepresentasi teks menggunakan 3 metode, yaitu BOW, TF-IDF, dan juga Word2Vec. Representasi angka inilah yang membuat komputer bisa melanjutkan ke tahap analisis sentimen atau klasifikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini, kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.